warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juita Safitri dari Lokal Komunikasi Public Relation 3A. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah Teori Komunikasi. Adapun materi yang akan saya jelaskan berjudul Paradigma Naratif, yang terdiri dari 2 poin. Adapun poin yang pertama adalah asumsi paradigma naratif, dan poin yang kedua adalah konsep kunci paradigma naratif. Nah, sebelum saya menjelaskan kedua poin tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit latar belakang paradigma naratif. Paradigma naratif lahir pada abad komunikasi ke-20, di mana yang dicetuskan oleh seseorang yang bernama Walter Fisher. Paradigma dan naratif terdiri dari 2 kata, yakni paradigma dan naratif, di mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti paradigma merupakan cara pandang seseorang mengenai suatu hal, sedangkan naratif berasal dari kata narasi yang berarti cerita, atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan story. Paradigma naratif termasuk ke dalam ranah retorika, di mana pada tahun 2009 menurut Griffin, Walter Fisher mengemukakan bahwa retorika dalam pandangan umum semakin membuat tidak nyaman, di mana bahwa retorika hanyalah perkara pembuktian fakta, argumen, di mana memiliki aturan-aturan tertentu. Nah, pada saat itulah pada tahun 1978 Walter Fisher berani memperkenalkan konsep alasan-alasan atau yang dikenal dengan good reason sebagai pencetus awal pemicu paradigma naratif. Walter Fisher, narasi adalah aksi-aksi simbol yang dinyatakan dengan kata-kata dan perbuatan. Sedangkan paradigma adalah sebuah kerangka kerja konseptual atau a conceptual framework, yang berarti paradigma merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang dapat menjelaskan perilaku komunikasi. Jadi, paradigma naratif ialah sebuah kerangka kerja teoritis yang memandang naratif sebagai dasar dari semua komunikasi manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin yang pertama, yakni asumsi paradigma naratif yang terdiri dari 5 poin. Adapun poin yang pertama ialah manusia secara esensial merupakan pencerita atau biasa disebut dengan storyteller. Poin yang kedua ialah manusia mengambil keputusan berdasarkan landasan-landasan alasan yang tepat atau biasa dikenal dengan good reason yang berubah-ubah tergantung pada situasi komunikasi, media, dan genre, baik dalam bentuk filsafat, teknik, retorika, dan artistik. Poin yang ketiga, sejarah, biografi, dan karakter yang menjadi pertimbangan tentang good reason. Poin yang keempat, rasionalitas naratif ditentukan oleh koherensi atau biasa disebut dengan coherence dan kebenaran atau fidelity suatu cerita. Poin yang kelima adalah dunia adalah seperangkat cerita dari yang terpilih, dengan demikian secara konstan mengkreasikan kembali atau biasa disebut dengan recreate kehidupan. Paradigma naratif mempertahankan akal sehat, di mana mayoritas manusia memandang cerita yang baik dan menghakimi kebaikan sebagai bisnis kepercayaan dan aksi. Rasionalitas naratif merupakan sebuah jalan untuk mengevaluasi nilai sebuah cerita, yakni koherensi naratif dan kebenaran naratif. Koherensi naratif merupakan konsistensi internal dengan acting karakter-karakter dalam peragaan yang dapat terandalkan dan melekat dalam cerita dari awal sampai akhir. Sedangkan kebenaran naratif merupakan kualitas cerita yang menyebabkan kata-kata menemukan perasaan responsif dari audiens berdasarkan pengalaman. Selanjutnya, poin kedua yang akan saya jelaskan ialah tentang konsep kunci paradigma naratif, di mana konsep kunci paradigma naratif ini juga terdiri dari 5 poin. Adapun poin yang pertama ialah narasi. Narasi merupakan deskripsi verbal ataupun non-verbal apapun dengan urutan kejadian yang oleh para pendengar diberi makna. Sedangkan poin yang kedua ialah rasionalitas naratif, merupakan standar untuk menilai cerita mana yang dapat dipercaya dan mana yang diabaikan. Poin ketiga merupakan koherensi, merupakan konsistensi internal dari sebuah naratif. Ada 3 tipe koherensi. Yang pertama, koherensi struktural, merupakan berpijak pada tingkatan di mana elemen-elemen cerita mengalir dengan lancar. Yang kedua adalah koherensi material, di mana merujuk pada tingkatan kongruensi antara satu cerita dengan cerita lainnya saling berkaitan dengan cerita tersebut. Yang ketiga adalah koherensi karakterologis, merujuk pada karakter-karakter yang ada dalam sebuah cerita. Adapun poin yang keempat ialah kebenaran, adalah reliabilitas dari sebuah cerita.
Selanjutnya poin terakhir atau poin kelima ialah di mana logika dengan pertimbangan yang sehat merupakan seperangkat nilai untuk menerima suatu cerita dengan benar dan berharga untuk diterima. Ini berarti bahwa setiap orang untuk menerima sebuah naratif tergantung pada nilai atau konsepsi yang baik. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai paradigma naratif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.